Halo semuanya, nama saya Adela Dahliani Pratiwi dari kelas F2171 STIE Hija. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran dari Bapak Dr. Suyanto SE MM FAKCA. Materi yang akan dibahas kali ini adalah anggaran piutang. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada piutang. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor pemberi pinjaman kepada debitur penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena terdapat dua pihak, yaitu kreditor dan debitor. Ada kesediaan debitor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Pengertian anggaran piutang. Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang surat berharga. Contohnya biliet giro belum jatuh tempo, biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Yang kedua, beban dibayar di muka. Contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang ketiga, setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Yang keempat, ada piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Yang kelima, pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Jenis piutang. Piutang wesel atau notes receivable adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau membuat baliho. Piutang usaha atau account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, serta piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya. Piutang dagang atau usaha sebagai salah satu bentuk investasi, maka piutang dagang akan menyerap sejumlah dana modal kerja, mempunyai dana usia tertentu sesuai dengan waktu ketertarikan, mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan, perlu monitor tingkat efisiensi pengelolaannya dari waktu ke waktu. Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penjualan kredit adalah merupakan upaya meningkatkan omset penjualan, kenaikan keuntungan, menjaga kontinuitas hubungan dagang antara perusahaan dengan pembeli, kredit jangka panjang, menciptakan keuntungan tambahan bagi penjual. Biaya atau beban yang muncul. Yang pertama ada biaya modal, yang kedua biaya administrasi piutang seperti biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang. Yang ketiga, piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih karena adanya risiko debitor yang tidak bertanggung jawab, melarikan diri atau bangkrut. Manfaat penyusunan anggaran piutang. Dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Langkah membuat anggaran piutang. Berbagai langkah yang perlu disiapkan antara lain meliputi dibentuknya unit kerja atau seksi yang ditugaskan mengurus piutang. Tugas pokok dari pekerjaan ini meliputi mencari pelanggan potensial yang dapat diberikan kredit, menyeleksi calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, membukukan mutasi kredit atau piutang, menyusun dan mengklasifikasi piutang outstanding menurut usianya masing-masing, membuat analisis dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi, menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dan piutang, membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan.
Langkah membuat anggaran piutang. Digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Kebijakan ini meliputi penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur, penentuan jangka waktu kredit, pedoman melakukan seleksi calon debitur berdasarkan 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan conditions, penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar, penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu, penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengelolaan adalah tingkatan perputaran piutang yang dinyatakan dengan rumus penjualan kredit 1 tahun dibagi piutang rata-rata akhir tahun, persentase piutang yang tak tertandingi sebenarnya usia piutang rata-rata, biaya pengelolaan piutang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu karena perbedaan jumlah nasabah yang harus dilayani, perbedaan nilai piutang keseluruhan yang harus dikelola, perbedaan fungsi piutang atau penjualan dengan kredit dari waktu ke waktu berhubungan dengan adanya perbedaan kondisi persaingan dan situasi ekonomi secara umum, perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan. Contoh soal dari anggaran piutang. Berikutnya, lanjutan contoh soal dari anggaran piutang. Jawaban berdasarkan tabel penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai. Jawaban berdasarkan tabel menghitung piutang neto. Jawaban berdasarkan tabel skedul penerimaan kas dari penjualan kredit anggaran piutang dan skedul penerimaan kas keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.